Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, kami percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Kami mengucapkan selamat bergabung dalam ibadah online GBI Battle. Dan jika ada pokok doa yang ingin didoakan, silahkan ketik di kolom chat. Kami akan dengan senang hati mendoakannya. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih kebaikan-Mu Tuhan dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Bapa, kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Glory bagimu. Kami datang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bawa sembah terbaik. Bawa pujian-Mu yang terbaik di hadapan Tuhan. Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Glory bagimu. Penuhi tempat ini Tuhan. Penuhi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami alami perjumpaan secara pribadi. Membawa pujian terbaik. Kira makasih. Sama hati kami Tuhan. Sama pribadi kami Tuhan. Kau yang layak. Sebab Kau layak. Amin. Kira makasih. Jemaat Tuhan angkat suara mengatakan Holy, holy, holy are you, Lord. Membawa cinta hampiri Tuhan. Holy, holy, holy are you, Lord. Kau melihat setiap kami Tuhan. Dan Tuhan tersenyum melihat kami. Kau temukan penyembah-penyembah yang benar, mengangkat pujian di hadapan Tuhan. We worship you, Lord. Sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu, menyatakan cinta-Mu dengan sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Oh.
bersukacita sama-sama katakan. Amin. Kita bawa hati kita bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang siap bersukacita berikan tepuk tanganmu yang luar biasa Bapak Ibu. Haleluya. Langit dan bumi memuji Tuhan. Hey. Haleluya. Sama-sama kita bersukacita hampiri Tuhan. Semua naikkan pujianmu Bapak Ibu dengan dahsyat. Come on. Say. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan dengan syukur ya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Semua katakan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Semua katakan. Yo. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Dengan dahsyat keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Semua menari buat Tuhan. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Sekali lagi. Oh, say. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Amin, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh, oh. Kami bawa pujian kami Tuhan. Mari sama-sama dengan dahsyat bawa sukacitamu di hadapan Tuhan. Semua. Haleluya, amin. Haleluya, say. Amin. Oh, haleluya, amin. Haleluya. Jemaat Tuhan berkata di hadapan Tuhan, come on. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Amin. Haleluya, amin. Tambah semangat buat Tuhan. Come on. Haleluya, hey. Amin. Amin. Haleluya, amin. Oh, amin. Haleluya, amin. Ada sukacita di dalam Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, oh, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi katakan. Haleluya, say. Amin. Haleluya. Amin. Wow, dahsyat Tuhan, dahsyat Tuhan. Kita percaya di tangan Tuhan kita aman, amin. Yang percaya boleh angkat tinggi tanganmu di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Yeay. Imani pujianmu terjadi atas hidupmu.
Semua katakan yuk. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Janjimu Tuhan, Kau meneguhkan langkahku. Katakan, ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Semua Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Iman kami Tuhan, imanku tetap teguh dan takkan ku ragu mengikutimu. Sama-sama katakan yo. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Berjalan bersama Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan semua. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Iman kami Tuhan, imanku tetap teguh dan takkan ku ragu mengikuti Tuhan. Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh dan takkan ku ragu mengikutimu. Dan takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu dan takkan ku ragu. Katakan, mengikutimu. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Percaya di tangan-Mu Tuhan ada sukacita, ada damai-Mu. Dan satu hal yang luar biasa dalam hidup kami, bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yes, Jesus. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku, amin, aku dikasih. Amin Tuhan. Kami milik kesayangan Tuhan. Sebab aku tak ku pertahankan hidup
biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakan ku mau berdiam. Amin Tuhan. Pengharapan kami satu-satunya Yesus. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, ya kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Kami milik-Mu Tuhan, nyatakan dengan sungguh. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Oh, kami milik-Mu. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku. Kami bersyukur, biar Kau kerjakan kehendak-Mu atas hidup kami Tuhan. Kerjakanlah dalamku. Lebih dahsyat Bapak Ibu, sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan, sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Oh Yesus, kami milik-Mu. Sebab
Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun kami berada di mana saja Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang menyertai kami dalam penyampaian firman-Mu. Untuk hamba-Mu Engkau berkati, agar firman yang disampaikan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan ini Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Robin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Hidup Bijaksana. Dalam Lukas 16 ayat 1-9 firman Tuhan berbunyi demikian. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapa hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Amin. Saudara sekalian, dalam menjelaskan kebenaran rohani yang mendalam, Tuhan Yesus sering menggunakan perumpamaan-perumpamaan, supaya dengan sederhana dia bisa menjelaskan kebenaran itu kepada semua lapisan masyarakat. Nah, dalam sebuah perumpamaan tidak semua seluk-beluk cerita di kisah itu dapat dijelaskan arti rohaninya. Karena pada umumnya satu perumpamaan terbatas hanya membahas satu inti saja. Misalnya, dalam Lukas 18 Tuhan memberikan perumpamaan tentang janda yang bertubi-tubi minta perkaranya dibela oleh hakim yang tidak takut akan Tuhan. Sampai akhirnya hakim yang lalim ini bilang, ya udahlah daripada merepotkan saya tolong kamu. Nah, yang ingin diajarkan adalah kalau kita meminta di dalam doa, maka harus tekun. Jangan jemu-jemu. Tetapi tentu saja perumpamaan itu tidak bisa membuat kita berpikir bahwa Allah itu adalah hakim yang lalim, hakim yang tidak takut akan Allah. Jadi ada satu inti kebenaran yang mau ditekankan, tapi hal-hal yang lain tidak bisa ditarik kepada hal-hal yang berbeda tentunya. Nah, dengan demikian kita punya kerangka untuk memahami tentang perumpamaan bendahara yang tidak jujur ini. Nah, pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Alkitab mengisahkan ada orang kaya yang meminta pertanggungan jawab dari bendaharanya. Di sini kita perlu belajar bahwa kita sebetulnya bukan owner, bukan pemilik. Tapi kita ini hanyalah pengelola atau manajer yang bertanggung jawab kepada Tuhan atas talenta, waktu, uang, pekerjaan, pelayanan atau hal yang lain yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita mengelola harta milik Tuhan itu dengan baik, kita akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita tidak mengelola dengan baik, menyia-nyiakannya, justru akan mendapatkan hukuman daripada Tuhan.
Nah saudara, rupanya bendahara ini tidak mengelola dengan baik. Dia tidak jujur, maka dia dipecat. Dari sini kita tahu bahwa jelas Tuhan tidak suka kepada ketidakjujuran. Kalau saudara korupsi, kolusi, wah itu tidak menyukakan hati Tuhan. Sebab Tuhan ingin agar kita hidup jujur, takut akan Allah. Karena apapun yang kita lakukan akan membawa kita pada pengadilan daripada Tuhan. Nah, di ayat 8 ada hal yang tampaknya aneh, saudara. Tuhan ini memuji bendahara yang tidak jujur itu. Mungkin kita pikir kenapa orang tidak jujur dipuji. Nah, jangan salah sangka. Jadi dia dipuji bukan karena perbuatan jahatnya, tapi karena kecerdikannya untuk menolong dirinya sendiri mengatasi masalahnya. Berarti ada contoh yang baik yang dapat dipelajari dari orang jelek ini. Apa saja sih hal-hal yang baik yang kita bisa pelajari dari bendahara yang tidak jujur ini sehingga dia dipuji oleh tuannya? Ada 3 hal. Yang pertama, dia tahu persahabatan lebih bernilai daripada harta. Saudara-saudara, pada ayat 3-7 ketika dia tahu bahwa dia dipecat oleh tuannya, dia mencari solusi dan dia menggunakan akal bulus sebetulnya. Apa yang dia lakukan? Dia panggil orang-orang yang berhutang kepada tuannya, lalu dia tanya, kamu pernah utang berapa? 100 tempayan minyak. Oke, ini saya balikin ya, saya anggap lunas, kamu bikin surat hutang yang lain. 50 di korting 50%. 50 tempayan minyak hutang kamu. Wah, tentu orang itu senang. Orang lain dipanggil, kamu pernah hutang berapa sama bos saya? 100 pikul gandum. Oke, kamu bikin surat hutang baru. 80 pikul. Jadi itu saja yang kamu harus kembalikan. Waduh, terima kasih ya, kamu sudah baik hati menolong saya. Jadi orang-orang yang berhutang juga yang lain-lain merasa bahwa bendahara ini membela dia. Nah saudara, dia menolong orang yang susah sehingga dia menjadi sahabat. Sehingga pada waktu dia bermasalah, dia juga berharap dia akan ditolong oleh temannya itu. Strategi ini tentu licik, tidak boleh kita ikuti. Tetapi nilai yang baik yang kita bisa pelajari dari kecerdikannya adalah ini. Kekayaan hidup yang termulia ternyata bukan uang, tapi persahabatan. Karena itu kita harus menjalin persahabatan dengan banyak orang. Satu musuh terlalu banyak, 1000 sahabat terlalu sedikit. Satu musuh bisa membuat kita makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Tetapi kalau kita punya sahabat di mana-mana, maka tentu kita akan berbahagia di dalam kehidupan ini. Saudara, ada 2 hal yang sangat penting untuk kita mengalami kebahagiaan. Pertama, manusia untuk dikasihi, dan kedua, barang atau uang untuk digunakan. Kasihi orang, gunakan barang, kita akan bahagia. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengasihi barang dan menggunakan atau memanipulasi orang, maka kita menjadi orang yang tidak akan berbahagia, bahkan dimusuhi banyak orang. Karenanya mari saudara ingat, jangan sekali-kali membuang seorang sahabat yang baik. Sahabatmu atau bahkan sahabat orang tuamu. Karena mungkin saja mereka yang akan dipakai Tuhan menolong saudara pada waktu engkau mengalami kesulitan. Dalam 2 Samuel 17 ayat 27-30 ketika Daud lari dikejar-kejar oleh anaknya Absalom yang memberontak. Daud dan pasukannya tiba di Mahanaim. Lalu Alkitab berkata, maka Sobi bin Nahas dari Raba, kota Bani Amon, dan Mahir bin Amiel dari Lodebar, dan Barzilai, orang Gilead dari Rogelim, membawa tempat tidur, pasu, periuk belanga, juga gandum, jelai, tepung, berti gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadi, kambing domba, dan keju lembu bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan. Sebab kata mereka, rakyat itu tentu telah menjadi lapar, lelah, dan haus di padang gurun. Kalau saudara bertanya, siapa itu Sobi, Mahir, Barzilai? Saya sulit untuk menjelaskannya. Tapi mungkin saja mereka adalah kenalan lama daripada Daud. Sehingga ketika Daud dikejar-kejar dalam pengembaraannya di padang pasir, teman-teman lama itu menolong, memberikan makanan. Jadi ingat, persahabatan lebih penting daripada uang yang kita miliki. Kemiskinan yang terbesar bukan dalam hal harta benda, tetapi dalam masalah batin. Ketika kita tidak memiliki relasi, sahabat, orang-orang yang dengannya kita menjalin hubungan baik.
Kekayaan hidup yang terbesar bukanlah uang, tapi persahabatan, friendship. Dale Carnegie Foundation pernah menyatakan bahwa 15% keberhasilan seseorang ditentukan oleh faktor kepintaran, IQ. Tapi 85% keberhasilan seseorang ditentukan dari kemampuan kita menjalin relasi atau hubungan dengan orang lain. Karena itu orang yang memiliki relasi atau persahabatan yang luas dengan banyak orang punya potensi lebih besar untuk sukses dibandingkan dengan orang yang semata-mata pintar. Karena itu kita perlu membina hubungan dengan istri atau pasangan kita, dengan anak, dengan teman-teman, dengan orang lain. Itu lebih daripada sekedar mencari uang saja dalam hidup ini. Itu lebih penting, saudara. Belajarlah hidup rukun dengan orang yang berbeda karakternya. Jangan cari musuh, tapi belajar mengampuni, belajar berdamai, dan jadilah teman dengan banyak orang. Bahkan saya tertarik kepada satu riset yang pernah dilakukan Barna Group tentang orang yang menerima Yesus Kristus melalui berbagai aktivitas yang dilakukan oleh gereja. Orang yang percaya Yesus karena mendengar khotbah di kebaktian itu 13%. Percaya Yesus karena ikut atau hadir dalam KKR 5%. Terlibat dalam program pekabaran Injil, akhirnya mereka diselamatkan 5%. Ada orang yang diselamatkan menerima Yesus karena mengalami kesembuhan ilahi dari Tuhan, itu 5%. Ada yang ikut sekolah minggu 4%, ikut retreat bertobat 4%. Ada yang bertobat karena kematian keluarga dekat 4%. Ada hal-hal yang lain yang menyebabkan mereka bertobat, itu 16%. Tapi tahukah saudara, persentase tertinggi orang menerima Yesus 44% karena friendship evangelism. Penginjilan karena persahabatan. Mereka diajak teman ke gereja, atau diajak anggota keluarganya, atau ada teman-teman kelompok sel yang membuat mereka bertumbuh secara rohani. Rupanya penginjilan lewat persahabatan itu sangat powerful. Karena itu mari kita menjalin relasi yang baik juga dengan saudara-saudara seiman. Kalau jadi orang Kristen jangan aneh-aneh. Ada orang pikir saya harus menjaga kesucian. Tidak mau dekat-dekat dengan orang berdosa. Nanti transfer of spirit. Jadi di mana-mana penyembahan. Kalau potong rambut, bahasa sampai orang bilang ngomong apa-apa. Oh tidak, saya sedang hubungan pribadi dengan Tuhan. Orang jadi kaget saudara lihat orang aneh model seperti ini. Yesus itu tidak pernah berdosa. Tapi Yesus disebut sahabat orang berdosa. Justru orang-orang berdosa seperti pelacur, pemungut cukai, itu berani berbicara kepada Yesus. Dan mereka kemudian diselamatkan. Karena apa? Yesus tidak merasa diri sangat rohani dan jalan 5 cm di atas lantai misalnya. Menjadi orang yang super rohani. Tapi dia menjangkau orang-orang yang terhilang. Saya percaya persahabatan adalah hal yang harus kita kembangkan dalam kehidupan. Mari kita memiliki lebih banyak teman, supaya dengan demikian kita juga bisa menjangkau mereka dengan kuasa Injil Yesus. Haleluya. Hal kedua yang dipuji oleh Tuhan dari kecerdikan bendahara yang tidak jujur ini adalah karena dia membuat persiapan untuk masa depannya. Ketika dia dipecat, dia tidak apatis, dia tidak terima nasib. Tetapi dia mempersiapkan apa yang harus dia lakukan untuk masa depan. Istilahnya sedia payung sebelum hujan. Saya percaya persiapan untuk meraih keberhasilan masa depan adalah hal yang sangat vital. Kalau kita gagal mempersiapkan diri, berarti kita mempersiapkan diri untuk gagal. Karenanya mari kita persiapkan diri kita untuk hari esok. Kalau saudara ingin masuk perguruan tinggi, ingin masuk bekerja, ingin menikah, tentu mesti ada persiapan. Apalagi untuk perkara-perkara kekal. Lebih banyak bekal rohani, persiapan-persiapan yang kita harus lakukan dalam kehidupan ini. Ada seorang pemuda pintar sekali waktu kuliah. Sampai dosennya seorang Kristen satu kali bertanya kepada dia. Anak muda, kamu kira-kira punya cita-cita apa? Oh, saya akan menyelesaikan pendidikan saya di kampus ini dengan nilai tertinggi. Bagus. Lalu? Setelah itu saya akan melamar pekerjaan dan saya akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Lalu saya akan punya uang yang banyak dan saya akan mencari seorang wanita untuk saya nikahi. Lalu
Ya, saya akan menikahi pacar saya. Lalu kami akan memiliki beberapa orang anak. Lalu, ya saya akan sekolahkan anak-anak saya di sekolah-sekolah unggulan sampai mereka menjadi orang berhasil. Lalu saya akan menjadi tua, pensiun, dan bisa menikmati masa tua dengan bahagia. Lalu, ya kalau udah tua ya mati. Lalu, anak muda ini menjadi bingung. Lalu apa? Ya, lalu kalau kamu mati, kamu sudah siap belum? Masuk surga atau masuk neraka? Nah, itu yang saya belum tahu, kata anak muda ini. Dan dosennya berkata, kamu kelihatannya pintar untuk semua hal. Tapi ternyata kamu bodoh karena kamu tidak mempersiapkan diri untuk perkara kekal. Belajarlah untuk memiliki waktu, membuat persiapan-persiapan yang berharga untuk kekekalan. Dan yang paling penting, percaya kepada Yesus supaya dosa kita diampuni dan kita dijamin masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara, saya percaya kita juga harus mempersiapkan diri untuk masa depan. Baik untuk kehidupan kini dan di sini, tapi terutama untuk kehidupan abadi selama-lamanya. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan selamat. Tapi kita juga harus melayani Tuhan dengan tulus setelah kita percaya, agar kita mendapatkan pahala, upah dari sorga. Nah, untuk itulah kita bisa menggunakan harta duniawi ini untuk perkara yang kekal. Karena ayat 9 tadi berkata, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Bukan berarti kalau kita nyumbang kita masuk sorga. Tidak begitu, saudara. Kita masuk sorga karena iman kepada Yesus. Tetapi ketika kita melayani, membantu orang lain, menolong sesama dengan hati tulus, kita akan mendapatkan pahala dari sorga. Jadi uang yang kita miliki itu fana. Kita tidak akan bawa kalau kita mati. Tetapi uang yang kita miliki atau mamon yang tidak jujur itu, kata Alkitab, kita tabur untuk orang-orang yang membutuhkan. Sebetulnya kita telah menyimpan harta di sorga. Karena Matius 6 ayat 19-21 berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, di dunia orang kaya kelihatannya bisa berjasa kepada orang miskin karena dia memberikan bantuan. Tapi dari sudut pandang sorga, sebetulnya orang miskin itulah yang berjasa kepada orang kaya. Sebab kalau tidak ada orang miskin yang harus dibantu, bagaimana orang kaya bisa memberikan bantuan? Yang kalau dia beri bantuan dengan tulus, dia sebetulnya sedang menyimpan harta di sorga. Nah, saya ingat satu kali ada seorang mimpi, saudara, mimpi mati. Lalu dia diajak malaikat ke sorga. Tapi kemudian dia lihat, wah banyak sekali rumah bagus-bagus gede-gede di sorga. Namun dia diajak ke sebuah rumah gubuk di sorga itu. Maka dia protes sama malaikat. Malaikat, kok saya dibawa ke rumah gubuk, bukan rumah gede? Lalu kata malaikat dalam mimpinya ya. Ini orang-orang yang dapat rumah gede sebetulnya peralatannya, perabotnya dikirim dari dunia. Melalui sumbangan, persembahan yang mereka lakukan dengan tulus kepada orang yang memerlukannya. Lah kamu pelitnya luar biasa, pengen rumah bagus, bahan bakunya dari mana? Udah terima rumah gubuk ini. Waduh, orang ini protes, teriak-teriak sama malaikat, lalu dia jatuh, saudara-saudara. Ternyata bukan jatuh dari sorga, jatuh dari ranjangnya. Sejak itu dia sadar, waduh, saya rupanya ditegur Tuhan karena terlalu egois. Dan mulai itu dia mulai belajar banyak menjadi berkat bagi orang lain. Saya tidak mengajarkan bahwa kita masuk sorga karena amal banyak memberi kepada orang. Sorga itu gratis karena percaya kepada Yesus. Tapi ingat, setelah kita diselamatkan, kita juga terus harus menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, buatlah persiapan untuk masa depan. Engkau mau bekerja, engkau mau masuk perguruan tinggi, engkau mau menikah, tentu harus ada persiapan yang matang. Begitu juga kalau kita mau masuk ke dalam kehidupan yang kekal, buat persiapan yang baik. Dan hal ketiga, kecerdikan yang dipuji oleh Tuhan dari hamba yang tidak jujur ini adalah karena dia optimis
bisa memulai hidup yang baru. Dia yakin bahwa walaupun dia dipecat, dia gagal, dia bisa berusaha lagi. Dia yakin bahwa dia punya kesempatan untuk memulai suatu kehidupan yang baru. Sayangnya ada banyak orang ketika mengalami kegagalan dalam usaha atau putus cinta atau gagal dalam kuliah. Dia putus asa, dia hilang harapan, rasanya udah malas hidup. Padahal untuk mencapai keberhasilan tentu ada kegagalan-kegagalan yang kita harus lampaui. Dan kalau kita bertekun ulet, hal yang tampaknya buruk hari ini bisa menjadi jalan untuk kita memperoleh berkat yang luar biasa di hari yang akan datang. Saya ingat ketika Amerika sekian puluh tahun yang lalu mengalami Great Depression, resesi ekonomi yang hebat. Ada orang yang dikeluarkan dari perusahaannya karena memang perusahaannya kolaps. Dan orang itu sangat kecewa karena dia sudah kerja puluhan tahun dan dia rasa dia kerja dengan baik. Ada orang yang cuma bisa cari muka, ternyata tidak diberhentikan dari pekerjaan itu. Tetapi saudara, setelah sekian waktu dia menganggur di rumah, dia pikir, wah saya harus cari kerjaan. Kalau tidak, saya bisa mati kelaparan. Dan dia mulai berpikir, kalau cari kerja ke orang susah, udahlah saya bikin pekerjaan aja, home industry. Ya, dia bikin bedak, dia bikin sabun. Lama-lama pekerjaannya makin berkembang dan pakai merek dagang Johnson & Johnson yang sekarang terkenal di seluruh dunia. Satu kali wartawan ada yang tanya kepada dia, apa yang kamu akan lakukan kepada bos yang dulu pernah memecat kamu? Dia bilang, dulu saya pernah marah sekali kepada dia. Tapi sekarang saya justru bersyukur kalau saya ketemu bos saya akan peluk dia. Saya akan bilang, terima kasih bos, untung kamu pernah memecat saya. Kalau saya tidak pernah dipecat, ya saya tetap jadi pegawai kamu. Tetapi karena saya dipecat, saya jadi konglomerat yang hebat di dunia ini. Saudara, itulah orang yang ulet, pantang menyerah. Karena dia yakin di balik semua kesulitan, ada kemenangan, ada kehidupan yang baru dan baik yang dia bisa dapatkan. Saya percaya para juara bukanlah orang yang tidak pernah kalah, tapi para juara hanyalah orang-orang yang tidak pernah menyerah. Walaupun pernah jatuh, tapi mereka bangkit lagi. Amsal 24 ayat 16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang benar bisa knockdown, tapi tidak akan pernah knock out, karena Tuhan yang akan menopang tangannya. Jadi kalau ada di antara saudara yang hari ini sedang mengalami kesulitan, percayalah Allah beserta dengan saudara dalam kondisi apapun. Dan jangan berpikir negatif, tapi maju dengan iman bersama dengan Tuhan. Saudara tahu, menurut para pakar, kumbang tidak bisa terbang karena sayapnya tipis dibandingkan dengan badannya yang berat. Jadi menurut para ahli, kalau lalat bisa terbang, kumbang tidak bisa terbang. Tapi saudara tahu nggak, kumbang bisa terbang atau tidak? Bisa. Kenapa dia bisa terbang? Karena dia tidak pernah dengar pendapat para ahli. Dia tidak peduli pendapat para pakar. Yang dia tahu Tuhan memberi dia sayap. Dan gunanya sayap adalah untuk terbang. Karena itu jangan dengar komentar pakar yang negatif. Orang-orang yang hanya membuat batin saudara menjadi tertekan. Dengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan membangkitkan iman dalam kehidupan kita. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pencobaan yang kamu alami itu biasa, tidak melebihi kemampuan manusia. Allah akan memberikan jalan keluar sehingga kita bisa mengatasi semuanya. Bersama Allah kita lakukan perbuatan gagah perkasa karena Dia sendiri akan menginjak para lawan kita. Saudaraku, karena itu apapun kesulitan yang engkau alami, hiduplah bijaksana. Kalau saudara menekankan persahabatan lebih daripada uang, engkau akan menjadi orang yang bijaksana. Yang kedua, kalau saudara membuat persiapan untuk masa depan, engkau adalah orang yang bijaksana. Dan kalau engkau bangkit kembali, walaupun engkau pernah mengalami kegagalan, engkau yakin engkau bisa memulai hidup yang baru, yang berhasil, yang berkemenangan bersama dengan Tuhan. Engkau adalah orang yang bijaksana dan Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang baik dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih anak-anakmu yang mengalami tantangan, kesulitan dalam hidup. Biar kami percaya Tuhan bisa menolong kami. Tuhan memberikan pengharapan kepada kami. Itu sebabnya
ketika kami mempunyai kesempatan, kami ingin menjalin relasi yang baik dengan banyak orang, menabur hal-hal yang baik, karena apa yang kami tabur, itu yang akan kami tuai. Jadikan kami orang bijaksana ya Tuhan, supaya hidup kami berkemenangan di dalam Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Berkata, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Amin. Takkan pernah Kau ku ingkari kasih-Mu selalu ada untukku. Sama-sama berkata di hadapan Tuhan. Tak selamanya mentari bersinar. Amin. Tak selamanya dunia berputar. Kasih-Mu Tuhan, namun kasih-Mu tetap selamanya. Amin. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Tetaplah bersyukur dan katakan, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Katakan selamanya Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Amin. Takkan pernah Kau ku ingkari kasih-Mu selalu ada. Oh, selamanya ku cintai. Amin. Tuhan baik. Tempat kediaman-Mu Tuhan, untuk selama-lamanya Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu, kasih-Mu tiada batasnya. Amin. Takkan pernah Kau ku ingkari kasih-Mu selalu ada. Selamanya ku cintai. Naikkan syukur di hadapan Tuhan dengan sungguh. Apapun musim kami Tuhan, kami percaya ada Yesus menyertai hidup kami. Berterima kasih di hadapan Bapa. Syara bakar Allah. Nikmati anugerah. Takkan pernah Kau ku ingkari kasih-Mu selalu ada untukku. Oh, yang mengasihi Tuhan, nyatakan dengan sungguh di hadapan Tuhan. Oh,
setiap hati yang mengucap syukur katakan di hadapan Tuhan. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu. Sangat baik Tuhan kami. Selamanya nikmati anugerah kasih-Mu tiada batas. Amin. Takkan. Ini pujian hati kami Tuhan. Sungguh kami kagum. Selamanya ku cintai, selamanya ku cintai. Kami nikmati Yesus. Sangat baik. Amin. Kasih takkan kau ku ingkar. Amin. Kasih-Mu selalu ada, takkan pernah. Dengan cinta nyatakan, takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Hanya Yesus. Mari kita akhiri ibadah kita ini di dalam doa. Kita menaikkan syukur kepada Dia atas kebaikannya bagi kita. Bapa Surgawi, terima kasih karena ibadah ini Tuhan pimpin, Tuhan sertai dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih untuk setiap pujian yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau perdengarkan bagi kami. Engkau juga menerima persembahan kami. Biarlah semuanya menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, dengan memohon berkat-Mu turun atas setiap kami. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dan karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan yang baru dari Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal yang kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan diberkati, mari katakan, amin. Tuhan memberkati kita sekalian, sampai berjumpa lagi.